selamat datang di materi kuliah semantik bersama saya Siti Nabila Nurasipah, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dalam kajian makna, yaitu medan makna dan komponen makna. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana cara otak kita mengorganisasikan ribuan kosakata yang kita kuasai? Nah, sekarang coba bayangkan saat saya menyebutkan satu kata rumah. Nah, otak kalian secara otomatis akan memikirkan kata lain seperti pintu, jendela, atap, dapur, atau ruang tamu. Tapi, kenapa kalian tidak langsung memikirkan kata pesawat, fotosintesis, atau inflasi? Nah, jawabannya adalah karena otak manusia bekerja seperti perpustakaan rahasia yang rapi. Nah, kata-kata tidak ditaruh secara acak, melainkan dikelompokkan berdasarkan wilayah maknanya. Nah, di dalam semantik, pengelompokan ini dikenal sebagai medan makna. Secara teoritis, medan makna adalah sekelompok unsur leksikal atau kosakata yang maknanya saling berhubungan karena berada dalam satu bidang kebudayaan atau realitas yang sama. Nah, medan makna ini membagi kosakata menjadi dua bentuk pengelompokan utama, yaitu pertama kolokasi dan kedua set. Nah, yang pertama kolokasi. Kolokasi adalah hubungan kelompok yang sifatnya sintagmatik atau horizontal. Artinya, kata-kata ini sering muncul bersamaan dalam satu konteks kalimat atau lingkungan yang sama. Nah, contohnya, jika kita berada di medan makna pendidikan di kampus, maka kata-kata yang akan sering muncul bersama adalah dosen, mahasiswa, kurikulum, KRS, skripsi, dan IPK. Nah, kata-kata ini saling berasosiasi karena hidup di ekosistem yang sama. Nah, yang kedua, set. Berbeda dengan kolokasi yang sifatnya berdampingan, set adalah pengelompokan kata yang berada dalam tingkat atau kasta yang setara secara paradigmatik. Nah, mereka adalah kata-kata yang bisa saling menggantikan dalam posisi yang sama. Contohnya, perkerabatan. Nah, anggotanya adalah ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, dan nenek. Atau medan makna warna utama. Nah, seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, pemahaman tentang medan makna ini membawa kita pada pernyataan jika kata ayah, ibu, dan anak berada dalam satu kelompok yang sama, lalu bagaimana cara kita membedakan makna spesifik di antara mereka secara presisi? Nah, disinilah kita membutuhkan alat analisis yang bernama komponen makna. Setiap kata yang kita sebutkan sebenarnya bukan unit tunggal, melainkan gabungan dari ciri-ciri makna yang lebih kecil untuk membedakan. Para linguis menggunakan analisis komponen makna. Nah, analisis ini menggunakan sistem binar, yaitu tanda plus jika ciri makna tersebut ada, dan tanda minus jika ciri tersebut tidak ada. Nah, mari kita perhatikan tabel di samping ini. Kita punya 4 kata dari medan makna manusia, yaitu pria, wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, kata pria memiliki komponen plus manusia, plus dewasa, dan plus laki-laki. Nah, sedangkan kata wanita memiliki komponen plus manusia, plus dewasa, tetapi minus laki-laki. Nah, tanda minus inilah yang menegaskan identitasnya sebagai perempuan.
kata anak laki-laki. Nah, memiliki komponen plus manusia, minus dewasa, dan plus laki-laki. Nah, lewat analisis binar ini, kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa perbedaan mendasar antara pria dan anak laki-laki terletak pada komponen dewasa. Analisis ini juga berlaku pada kata kerja. Contohnya medan makna aktivitas penglihatan seperti melihat, melirik, dan menatap. Nah, melihat yaitu plus menggunakan mata, minus arah khusus dan durasi intens. Yang kedua, melirik. Nah, komponennya plus menggunakan mata, plus arah samping, dan minus durasi intens. Nah, yang ketiga, menatap. Komponennya plus menggunakan mata, plus arah lurus, dan plus durasi intens. Nah, dari sini terlihat jelas bukan bahwa pilihan kata yang berbeda memberikan nuansa makna yang sangat spesifik. Lalu, apa manfaat memahami medan makna dan komponen makna ini dalam praktik kebahasan? Nah, ada dua hal utama. Yang pertama, penerjemahan. Setiap bahasa memiliki batas medan makna yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kita punya padi, gabah, beras, dan nasi. Nah, komponen maknanya berbeda berdasarkan wujudnya. Namun dalam bahasa Inggris, semuanya seringkali diwakili oleh satu kata, yaitu rice. Nah, analisis komponen membantu penerjemahan memiliki padanan kata yang akurat. Nah, kalau yang kedua ada analisis diksi dan karya sastra. Dalam menulis karya sastra seperti novel atau puisi, pemilihan kata dari medan makna yang tepat akan memperkuat emosi cerita. Nah, kata mantap dan melirik memberikan efek psikologis karakter yang jauh berbeda pada pembaca. Nah, cukup sekian. Nah, jadi kesimpulannya kata-kata dalam bahasa kita tidak berdiri sendiri. Nah, mereka berkumpul dalam medan makna karena kesamaan konsep dan mereka dibedakan satu sama lain secara presisi oleh komponen makna. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran semantik hari ini. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kelas kalian ya. Saya Siti Nabila, pamit undur diri. Sampai jumpa di materi linguistik berikutnya. Kalau ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.